memberkati. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami siap dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Kalau bisa yang main musik langsung ke tempat duduk. Dan saya minta dalam sementara kita beribadah, saudara-saudara harus fokus untuk mendengarkan firman Allah. Jangan terganggu dengan anak apapun. Jangan anak-anak bermain dengan mereka, karena mereka walaupun kecil tapi mereka juga manusia roh. Dan saya percaya saudara, mereka pun pasti membutuhkan pengurapan itu, membutuhkan baptisan Roh Kudus itu, sehingga kita akan mampu keluar menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang benar-benar dipakai Tuhan dengan luar biasa di akhir zaman ini. Sehingga kita akan berbeda dengan orang-orang dunia yang tidak membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi, saudara, sebenarnya karena saya sampaikan firman Tuhan untuk pagi ini dan juga jam pertama dan jam kedua. Dan sebenarnya dua tema yang saya sampaikan, tapi saya gabungkan dua tema ini menjadi satu, supaya semua yang datang pagi ini bisa mengalami lawatan Tuhan, dan nanti jam kedua pun akan mengalami lawatan Tuhan dengan firman yang sama. Saya percaya, saudara, firman yang sama, tetap saya percaya kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, saudara akan mengalaminya dengan berbagai cara untuk membuat saudara lebih bertumbuh dalam Tuhan. Jadi sungguh-sungguh pemakaian Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, ini temanya, saudara, saatnya kita menerima janji Tuhan. Saatnya kita menerima janji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Cepat-cepat kita lihat firman. Tapi sebelum kita lihat firman Tuhan, mari kita lihat ini, saudara. Ini lawatan akhir zaman. Hujan awal dan hujan akhir terjadi, mengakibatkan kita akan lihat, saudara, di berbagai daerah, di Papua dan juga di berbagai tempat di Indonesia, bahkan dunia, sementara mengambil lawatan itu, saudara. Lawatan itu. Tapi saudara lihat itu, saudara. Itu lawatan yang luar biasa. Orang kulit hitam. Saya percaya Roh Kudus bekerja. Dia tidak melihat saudara etnis dari mana, saudara suku bahasa dari mana. Mereka puji Tuhan tidak jaga etnis mereka. Mereka memuji Tuhan tidak jaga, jangan sampai listrik mereka akan hilang. Mereka tidak jaga supaya jangan sampai orang lihat mereka menangis. Saudara lihat, saudara, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Nah, saudara lihat. Saudara, kalau pikir saudara punya baju nanti kotor, bagaimana saudara bisa mengalami lawatan itu? Itu hambatan bagi saudara mengalami lawatan ini. Kita lihat lagi ya, itu pakaian latar musik tradisional itu luar biasa. Saya dulu kecil juga bikin dulu seperti ukulele kita. Belajar main sampai saat ini saya tidak tahu main.
Mari kita lihat Yoel pasal yang kedua, ayat 8 dan ayat yang ke-27, dan kita lihat lagi Kisah Para Rasul 2 ayat 18 dan 17 dan 18. Tolong satu kekasih bantu saya untuk mendoakannya, untuk membacakan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Atas semua manusia. Jadi ini tidak ditentukan untuk etnis tertentu atau untuk orang Yahudi saja, tapi semua manusia. Siapa di sini yang manusia? Coba angkat tangan. Kita semua manusia. Yang sering angkat tangan masih ragu-ragu bahwa dia manusia atau tidak. Tapi saya percaya kita semua adalah manusia. Amin. Terus maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan teruna-terunamu, remaja-remaja akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Pembantu di rumah kita, yang kita juga sudah bina mereka untuk melakukan kebenaran, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Pada hari-hari ini sudah. Ini sudah terjadi atau belum? Sudah pernah terjadi. Pencurahan Roh Kudus awal itu di mana? Loteng Yerusalem. Dan terjadi sesuatu yang gempar. Dan mulai dari loteng Yerusalem itu, saudara, itu dia mulai bekerja sampai seluruh dunia mengalaminya. Ini saya percaya hujan akhir dan hujan awal akan Tuhan curahkan secara bersamaan di gereja akhir zaman ini. Saya dan saudara, saudara bisa bilang amin? Akan terjadi, saudara. Akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Pertanyaannya, Bapak Pendeta, janji Tuhan yang mana yang harus kita menerima? Kan begitu, janji Tuhan yang mana yang harus kita terima? Ini janji Tuhan itu. Di ayat yang ke-28 itu, saudara, aku akan apa? Ayat yang kedua. Kemudian daripada itu aku akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dia ulang kembali di dalam ayat yang ke-29. Akan kucurahkan rohku kepada hari-hari, kepada hari-hari. Jadi Tuhan akan mencurahkan. Dia ulang 2 kali, berarti betapa pentingnya kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Pertanyaannya, betapa pentingnya, saudara, sehingga kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita lihat, saudara, terlalu penting kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena begini, orang tua kita yang melahirkan kita, dia bisa siapkan semua kebutuhan kita yang kita minta. Dia bisa siapkan apartemen bagi kita, dia bisa siapkan mobil bagi kita, dia bisa siapkan, saudara, sertifikat bagi kita, bahkan benda-benda logam yang termahal bagi kita. Tetapi itu tidak menjamin untuk saudara bisa membawa masuk ke dalam kekekalan nanti, saudara. Karena semua kekayaan dunia dan hidup ini akan sampai kepada liang kubur. Makanya mari kita lihat, saudara, dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Ini betapa pentingnya, saudara. Ya. Dan jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, Ia akan memberikan apa? Roh Kudus kepada mereka yang apa? Meminta. Jadi Roh Kudus itu Bapak akan berikan bagi kita, tetapi bagi orang yang meminta. Kalau saudara tidak meminta, bagaimana saudara dapat? Betul? Itu meminta, saudara. Roh Kudus itu, Alkitab Yohanes katakan bahwa kami hamba Tuhan membaptis kamu dengan air, tanda pertobatan. Tapi Dia akan datang, Dia akan membaptis saudara dengan apa? Roh Kudus dan dengan api. Api ini berbicara tentang tantangan dalam pelayanan, dalam tantangan dalam hidup. Tetapi kalau saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus itulah
yang merupakan jaminan bagi saudara untuk saudara menghadapi setiap tantangan, setiap goncangan, setiap pergumulan, setiap beban hidup, setiap hal-hal yang membuat kita kadang-kadang tidak berdaya lagi. Roh Kudus itulah, amin, jadi jaminan untuk kita. Dan Roh Kudus itu adalah pribadi Yesus itu sendiri. Sekali lagi, Alkitab katakan, apa gunanya kita memiliki seisi dunia ini, sedangkan jiwa kita binasa? Lalu dengan apakah, dengan harta apakah kita diselamatkan? Tidak bisa, saudara. Hanya Yesus saja. Itu sebabnya betapa pentingnya, saudara, kita membutuhkan Roh Kudus dalam hidup ini. Saudara bisa bilang amin? Amin. Ya, semangat saudara. Mesti dengan jangan meminta. Jadi jika kamu menjanjikan atau memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Sekali lagi saudara, kalau saudara berpikir bahwa saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus berapa tahun yang lalu, dan terus saudara berpegang dengan itu, lalu saudara tidak mau saudara diperbaharui roh saudara, saya percaya saudara menjadi memiliki hati yang keras dan tidak mau diubahkan, saudara tidak akan sampai kepada tujuan hidup. Saudara tidak akan sampai, saudara. Kan semua kita kan sudah pernah mengalami pencurahan Roh Kudus, mengalami lawatan Roh Kudus. Tetapi jangan terbatas sampai di situ, karena ada penghalang-penghalang terbesar untuk menghalangi kita untuk Roh Kudus tidak bekerja secara maksimal dalam hidup saya dan saudara. Nah, kita lihat lagi dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 13. Ayat 1 Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 14, kalau saya baca dulu. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia. Sebab kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengenalkan yang jahat. Karena kamu telah apa? Mengalahkan yang jahat. Terus, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ini untuk siapa? Ini untuk saya, pertanyaannya untuk siapa? Orang tua atau orang muda? Halo? Saudara punya kasih. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu, jangan ganti dulu itu. Karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah di dalam apa? Di dalam kamu, dan kamu telah apa? Mengalahkan yang jahat. Siapa di sini mau jadi orang muda yang mengalahkan yang jahat? Saudara, kejahatan ini sementara kita hadapi dan kita tidak bisa ingkari itu, tetapi saudara bisa menang atas kejahatan itu kalau saudara firman Tuhan ada dalam hidup saudara, Roh Kudus menguasai hidup saudara. Tidak bisa saudara, siapa orang muda, siapa yang hebat pun tidak akan bisa untuk bisa saudara melihat semua hal-hal yang besar yang terjadi. Mari kita lihat saudara, kalau menurut saya 40 tahun, 50 tahun ke bawah itu masih muda. Siapa yang 50 tahun ke bawah? Hampir semua yang duduk ini 50 tahun ke bawah ya. Kayak yang sudah 50 tahun ke atas. Saya sudah 50 tahun ke atas. Tetapi kebanyakan kita yang duduk di sini 50 tahun ke bawah. Mari kita lihat pernyataan daripada siapa Kaleb. Mari kita lihat pernyataan dari Kaleb. Kaleb ini berusia 85 tahun, tetapi dia punya kekuatan sama dengan dia baru umur 40 tahun. Wow, luar biasa kan? Kaleb ini saudara. Berarti menurut Kaleb, kita yang usia 85 tahun
masih sama kuat dengan waktu saya berumur 40 tahun. Sekarang saya sudah 67 tahun, 3 tahun lagi 70. Kemarin saya ketemu dengan satu Romo, Romo itu sudah 70 tahun. Saya dengan Romo cuma selisih 3 tahun. Haleluya. Dan itu sebabnya saudara, saya percaya kalau Kaleb punya pernyataan ini, mari kita lihat Kaleb punya pernyataan ini. Yosua pasal 14 ayat 7 dan lanjut ayat yang ke 10 dan 11. Tolong bacakan. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Membawa kabar kepada siapa? Musa dengan sejujur-jujurnya. Terus? Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Seperti yang dijanjikannya. Terus? Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bayangkan kita, dia masih sanggup untuk berperang dan kuat apa? Keluar masuk masih kuat. Tapi saudara, kita lihat, saudara. Bapak Mesak sekarang berapa sudah? 60 berapa? 62. Masih di bawah saya, Pak. 5 tahun, Pak. Saudara mau sehat? Saya mau tanya, saudara mau sehat? Sering berpuasa. Saya hari ini ambil puasa yang ketiga hari ini, hari semua kita waktu itu kan kita sepakat 10 hari itu dari tanggal 10 sampai tanggal 19 itu. Tetapi waktu itu Tuhan cara dengan kuat bagi saya untuk kita harus ambil puasa hari Jumat itu, Jumat, Sabtu dan Minggu, dan sampai saat ini saya masih ambil puasa. Saya percaya saudara, waktu ambil puasa biasanya saya punya asam lambung yang begitu luar biasa yang tidak tertahan. Waktu bangun pagi di Jumat itu, saya rasa saya punya badan ringan, saya rasa saya punya badan semua. Kemarin waktu tes kolesterol, gula darah dan asam urat itu semua normal. Tekanan darah juga pasti normal. Seringkali saudara, biasa kalau orang mau operasi itu anjuran dari dokter, ada dokter pasien di sini. Itu seringkali suruh apa? Harus makan banyak supaya kuat. Harus apa? Ambil puasa. Untuk jalan operasinya itu bagus. Harus ambil puasa. Saudara mau supaya saudara betul-betul dari batu kepala sampai ke telapak kaki, semua organ tubuh, vital maupun semua pembuluh-pembuluh darah sampai pembuluh-pembuluh darah yang terkecil sekalipun berfungsi dengan baik. Halo? Mau berfungsi dengan baik? Puasa. Ini sangat penting saudara yang kekasih. Nah kita lihat ini, bagaimana pernyataan daripada Kaleb. Waktu engkau menyuruh kami untuk mengintai, dan mereka membawa 2 orang, saya membawa kabar yang baik, yang jujur. Tetapi 10 orang membawa kabar yang tidak baik. Pertanyaannya, 10 orang yang membawa kabar yang tidak baik itu mereka lanjut umur atau tidak? Tidak lanjut umur, bahkan mereka tidak termasuk di tanah perjanjian Tuhan. Tetapi hanya Kaleb dan apa? Yosua. Kaleb dan Yosua yang masuk, bawa umat Israel masuk tanah perjanjian Tuhan. Pertanyaannya bagi saya dan saudara mau sehat? Amin.
hidup jujur bagi diri sendiri. Kalau kita lihat ayat yang ke dalam pembacaan kita, kembali ke ayat yang ke Yosua tadi, Yosua pasal yang ke-7. Mari kita lihat, saudara. Aku berumur 40 tahun ketika aku diutus Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades ke Barnea untuk mengintai negeri itu, dan aku pulang membawa kabar kepadanya dengan yang sejujur-jujurnya. Saudara, saya mau bilang bagi saudara mau sehat itu tidak ada yang lain. Hidup ini harus jujur. Jujur dalam arti begini, kalau saudara berbuat dosa, mengaku berbuat dosa. Kalau saudara berbuat kesalahan, mengaku berbuat kesalahan. Karena Alkitab mengajarkan kita ya, bilang ya, tidak di atas tidak. Kalau tidak, bilang tidak. Lebih daripada itu berasal daripada setan. Kan kita kadang-kadang sudah berbuat kesalahan, tapi kita tetap punya prinsip bahwa kita malu mengakui. Kalau suami sudah bikin salah, malu mengaku di hadapan istri. Saudara, ini membuat saudara tidak bisa mendapat perlawatan yang luar biasa. Saudara, kita jujur. Kalau saudara tidak jujur, saudara pendek umur. Harus jujur terhadap istri, harus jujur terhadap suami, harus jujur terhadap orang tua. Itu harus jujur, terbuka. Karena dua orang tetapi satu. Amin. Amin. Hidup jujur itu membuat orang umur panjang. Tetapi lihat 10 orang yang tidak jujur. Mereka katakan, kita melihat orang-orang di sana, orang-orang tinggi, orang-orang raksasa, dan kita bandingkan kita punya diri dengan mereka seperti apa? Bilawan. Mereka membuat orang-orang Israel pada saat itu mengamuk kepada kedua orang ini dan juga kepada Musa. Bahkan bukan cuma kepada Musa, tapi kepada Tuhan. Mereka mengamuk, mereka bertengkar. Mereka rupanya atau tidak, orang-orang itu semua mati di mana? Di padang gurun. Hanya Kaleb saja mau generasi itu masuk. Kaleb dan Yosua bawa generasi itu masuk ke dalam tanah perjanjian Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara, saya punya kerinduan untuk saya akan mengalami mati tubuh ini. Tapi kapan saja Tuhan datang, saya akan diubah dan ketemu dengan Tuhan. Pasti kerinduan itu juga dialami oleh istri saya. Oh begitu tanda sayang? Begitu saudara. Haleluya. Iya saudara, mesti terbuka. Jadi terbuka, tidak ada satupun rahasia yang tersembunyi di antara suami istri. Kalau itu tersembunyi di antara saudara, saya mau bilang bagi saudara, kalau saudara sudah berbuat salah dan saudara tetap mempertahankan kesalahan itu sebagai sesuatu yang tidak salah, saudara akan lihat dalam waktu yang singkat akan terjadi hal yang lebih luar biasa. Usaha saudara kalau sementara beranjak, tapi kalau mulai itu terjadi, saudara lihat dia akan mulai usaha mulai turun pelan-pelan. Ini yang terjadi saudara. Itu sebabnya tidak ada ketertutupan antara suami istri, karena mereka dua satu. Karena mereka dua satu, saudara. Nah, saya masuk saudara, merupakan tantangan besar untuk kita tidak menerima lawatan Tuhan itu. Karena demikian, mari kita lihat Yehezkel pasal yang ke 36 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Saya cepat-cepat karena nanti lebih lama kita ada dalam hadirat Tuhan untuk kita betul-betul merindukan, meminta untuk itu dilawat oleh Tuhan. Waktu saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi Tuhan akan betul-betul kita mengubah roh saudara sehingga roh saudara tetap menjadi roh yang menyala-nyala, karena roh manusia adalah pelita Tuhan. Saudara bisa bilang amin? Itu pelita Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau datang awasi saudara punya hidup, kalau pelita saudara mati. Jadi pelita saudara tetap menyala-nyala. Seperti dengan 5 anak darah yang pelitanya tetap nyala dan ada juga persediaan minyak. Jangan dengan 5 wanita yang bodoh, masa bodoh, pelita tetap nyala tapi sudah mau padam karena minyak sudah tidak ada lagi. Tiba-tiba mempelai datang, baru mempersiapkan minyak. Yang bijaksana bilang begini, nanti pagi kami juga tidak cukup.
Lebih baik kamu pergi ke penjual minyak. Di sana kamu beli. Waktu mereka pergi dan beli, kembali dapat masuk, tidak masuk. Dan ini akan terjadi bagi suami istri, karena kita katakan ada terjadi perpisahan yang besar antara suami dan istri, antara istri dan suami, antara anak dan orang tua, antara mantu dan bapak mantu, mama mantu, sudah akan terjadi. Itu perpisahan untuk selamanya. Pada saat kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, dan sudah tidak lama lagi. Sudah tidak lama lagi itu akan terjadi. Sorga sementara bekerja dengan luar biasa mempersiapkan pesta perkawinan domba di awal-awal yang bermain. Kok bisa Pak Pendeta? Kenapa bagi Tuhan tidak bisa? Amin. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Tuhan bisa berjalan di atas air, kalau Petrus bilang kalau engkau itu suruh aku berjalan, dia berjalan di atas air atau enggak? Berjalan di atas air. Kalau Tuhan bilang ada pesta perkawinan domba di awal yang bermain, itu bisa atau enggak? Sangat bisa. Karena ini bukan yang janji, ini bukan manusia. Allah bukan manusia sehingga dia mengingkari janjinya. Allah bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Dia berjanji dan pasti itu akan terjadi. Biasanya kalau saya hari di pusat saya selalu jaga dengan Tuhan. Aduh, kalau saatnya kita akan ada di awalan dan ada pesta bersama-sama dengan mempelai surga itu Kristus, luar biasa saudara. Dan pada saat itu terjadi ada siksaan yang besar. 3,5 tahun. Mereka yang menerima cap, dan mereka karena punya harta banyak, punya uang banyak, tapi mau belanja tidak bisa, mau menjual tidak bisa, hanya bisa kalau menerima cap. Dan kita sementara menjurus kepada kesana, saudara. Cap ini di mana? Dengan tangan kanan ini di sini. Kalau ini di mana? Dites. Jadi saudara tidak perlu bawa uang lagi, mau belanja sesuatu cuma saudara begini saja lalu bayar itu cuma lunas. Sementara sistem ini sampai sini. Karena begini saudara, pekerjaan Bapak itu mulai dari Adam sampai kepada Abraham, itu 2000 tahun. Pekerjaan anak itu mulai dari Ishak sampai kepada Yesus lahir. Pekerjaan Roh Kudus itu mulai pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem sampai saat ini sudah 2000 tahun. 2000 berapa? 24. Seharusnya Tuhan sudah datang. Karena Tuhan bekerja untuk menciptakan langit bumi dan segalanya berapa hari? Cuma 6 hari. 1 hari manusia, 1 hari Allah, 1000 tahun bagi manusia. Kan begitu. Satu ini tidak boleh kamu lupakan, bahwa 1 hari Allah di hadapan manusia 1000 tahun. Saudara punya umur di hadapan Tuhan sudah berapa lama? Saudara serius, ini serius saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat dulu Yesaya pasal 36 ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu Yesaya 36 Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu dan berhalamu. Aku akan apa? Mentahirkan kamu. Nah kita lihat lagi ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-26 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kamu akan baru di dalam hati. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepada hati yang keras. Terus Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. iya, jadi saudaraku yang kekasih, setelah saya membacakan Bapak Ibu, saudara terkasih, saya dapati saudara ada 2 hal penting. Ada 2 hal penting
Dari pembacaan kita yang sudah kita selesai bacakan ini, saudara, saya mendapat dua hal penting penghalang Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, harus mengalami kelahiran baru. Sekali lagi, harus mengalami kelahiran baru. Oh, saya jadi orang Kristen, Pak. Saya sudah kelahiran baru. Kelahiran baru itu kapan? Waktu masih kecil dan bawa. Itu kelahiran baru, saudara. Kelahiran baru ini dalam arti bertobat. Orang sudah tahu dosa, tahu kesalahan, dia bertobat, baru dia memberi diri untuk dibaptis. Ini kelahiran. Harus ada punya kelahiran baru. Sehingga kelahiran baru itu menyucikan kita. Waktu kita masuk dalam air itu, kita kuburkan semua perbuatan-perbuatan dosa kita. Saudara, kenajisan dalam hidup kita. Dari dalam hati timbul segala pikiran yang jahat. Itu kan ada firman Tuhan kan di dalam, kalau salah Matius atau Matius 15 itu. Dari dalam hati timbul segala pikiran yang jahat. Persinan, percabulan, iri hati, cemburu, fitnah, dan segalanya. Itu. Nah, dari dalam hati. Jadi bukan makan daging babi itu haram, saudara. Yang haram itu dari dalam yang keluar. Ada kebencian, ada kepahitan bagi orang. Ada dendam bagi orang. Ada tidak melepaskan pengampunan bagi orang. Itu yang menajiskan saudara punya hidup. Tapi makan daging itu tidak haram. Yang penting dikuduskan dengan apa? Firman dan dengan doa. Kita makan. Jadi saudara, mari kita lihat sungguh-sungguh supaya kita mengerti. Mari kita lihat di ayat yang ke-25 ini. Dia bilang begini, saudara, ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Air jernih untuk apa? Yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Saudara, berhala saya dan saudara apa? Berhala-berhala saya dan saudara. Kalau saudara punya pekerjaan, saudara lebih utama dari Tuhan. Saudara berhala. Berhalakan pekerjaan ini. Halo? Sehingga tidak ada waktu untuk bagi waktu dengan Tuhan. Saudara, Tuhan tahu segala kebutuhan saudara yang saudara cari. Tetapi dia mau saudara, dia sebagai mempelai atau kekasih, dia mau supaya saudara bagi waktu dengan dia dengan baik. Bagi waktu dengan dia. Kalau saudara pegang HP bisa berjam-jam. Tapi kalau saudara pegang Alkitab 5 menit terjamin bahwa saudara pasti mengantuk. Betul? Betul kasih coba. Sebab ini masalah pegang HP ini bukan cuma anak-anak taruna-taruna, bukan orang-orang muda, tapi tua-tua bangka sekalipun juga saudara pegang hal ini. Dan ini tidak bisa dielakkan. Tidak bisa dielakkan. Dan semua serba mudah, semua serba gampang setelah kita pegang HP. Gampang untuk melihat hal-hal yang tidak bagus. Gampang kan begitu. Dan ini betul-betul waktu tiba-tiba kita lihat tayangan-tayangan itu di Facebook atau di tiba-tiba atau di saudara YouTube, tiba-tiba ini yang muncul. Waktu muncul itu dia mencemarkan saudara punya roh. Roh saudara dan saya dicemarkan. Itu sebabnya roh harus diperbarui dan hati kita juga harus diperbarui. Amin. Karena begini saudara, hati yang keras, kalau dalam ajaran yang baru itu hati Tuhan akan menjauhkan daripadamu hati yang keras batu. Roh Kudus itu bekerja itu saudara, dia kerja lembut. Roh Kudus itu teratur, sopan dan tertib kerjanya. Dia kalau masuk dalam hati saudara, saudara buka pintu, dia ketuk dulu. Saudara buka pintu, saudara undang dia baru dia masuk. Dan dia akan makan bersama-sama dengan engkau. Tapi kalau iblis tidak, iblis itu saudara, ada celah sedikit saja, dia masuk. Dia serobot masuk. Dan dia mulai berbuat hal yang kecil menjadi hal yang besar.
sehingga saudara betul tidak berdaya. Itu iblis punya cara kerja. Karena iblis juga roh. Siapa percaya iblis juga ada roh? Siapa yang tidak percaya? Karena kita tahu iblis juga roh. Karena waktu anak-anak Allah ada berjumpa dengan Tuhan, iblis dikatakan dia tukang pontar dunia ini. Lalu Tuhan tanyakan kepada dia, iblis dari mana? Oh, aku mau pontar dunia ini, kerja pontar-pontar untuk cari celah. Lalu Tuhan tanyakan kepada setan, iblis, atau etan, iblis bisa saya terus singkat-singkatnya dulu. Engkau lihat hambaku Ayub, dia seorang apa? Jujur saleh dan apa? Takut akan Tuhan. Berarti saya mau bilang bagi saudara, kehidupan saya dan saudara, mau bilang anak Tuhan, mau bilang pelayan Tuhan, Tuhan tahu saudara. Jangan saudara promosi lagi. Tuhan sangat tahu dan sangat mengerti. Dan tidak perlu promosi lagi. Tuhan tahu saudara. Jangan sampai saudara, oh kita ini kan sudah sungguh-sungguh ambil puasa selama 10 hari ini. Sampai sekarang ambil puasa. Saudara tidak perlu bilang saudara. Tuhan tahu. Saudara punya niat hati. Dan dia tahu saudara. Oh saya sudah berubah sekali. Aku saudara yang berubah terus mau bilang gini. Mana? Belum. Istri bilang, Bapak kan sudah berubah sekali Bapak. Mana? Ayo berubah mana? Anak-anak bilang kan sudah berubah sekali Mama Bapak. Mana perubahannya? Betul-betul sampai Anda tidak perlu bilang Anda sudah berubah, tapi nanti dari sendiri Papa dan Mama bilang memang ketemu Anda disuruh berubah. Amin. Memang saudara tidak perlu. Karena suami bilang bahwa istri saya sudah berubah. Tapi nanti dengan sendirinya saudara. Orang bilang, Alif istri sudah berubah sekali ya? Luar biasa. Alif suami sudah berubah sekali ya? Begitu saudara, biar saja. Dia luar biasa. Haleluya. Fokus di sini saudara, fokus. Mari kita lihat saudara, ini hal-hal yang menghambat kita tidak bisa melihat. Jadi yang pertama itu apa saudara? Harus apa? Mengalami kelahiran baru. Nah kita lihat di dalam firman Tuhan Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10 langkah ayat yang ke-13. Tolong bantu saya. Roma. Jadi demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ya. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. 1 sampai 10 itu sesuai yang berapa? Jangan langsung 13. 1 sampai 10 dulu. Jadi demikian, apakah yang hendak kamu katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Dengan demikian kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia dalam apa? Oleh baptisan dalam kematian, supaya kamu sama seperti Kristus ya telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Terus. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sedang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita kehilangan kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus,
kita percaya bahwa kita adalah hidup juga dengan Dia. Kita akan hidup dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ya. Ayat 13, baru langkah ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang terdahulu mati, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, jadi saudara, ini kita punya anggota tubuh ini harus serahkan untuk melakukan senjata-senjata kebenaran. Dulu pakai senjata mulut kita atau anggota-anggota tubuh kita untuk melakukan senjata kelaliman. Senjata kelaliman begini, mulut kita dulu tukang memaki, mulut kita tukang penipu, mulut kita tukang menghujat orang, menghina orang, mulut kita suka ada keluar dendam, keluhan dari mulut kita, rasa takut, cemas keluar dari hidup kita. Ada hidup ini setengah mati sekali. Bapak bilang tak hidup ini setengah mati sekali. Saudara harus dengar baik-baik. Firman Tuhan bilang ini, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakan perkataan itu berulang-ulang, dia akan makan buahnya. Ada hidup ini setengah mati sekali, ada penyakit ini sembuh-sembuh. Bagaimana saudara kita sebut? Saya saudara orang yang mau penyakit saya bisa sembuh, tidak bisa sembuh, mati deh kakak. Karena Yesus bilang ini penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi lewat penyakit ini nama Tuhan dipermuliakan. Seringkali kita mengalami baik saudara yang takut akan Tuhan, saudara yang dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi Tuhan izinkan sakit penyakit datang bagi saudara bukan sebagai sesuatu ujian yang berat bagi saudara, tapi itu pencobaan biasa. Itu pencobaan biasa sehingga saudara lewati saudara lebih lagi intim dengan Dia, lebih lagi karib dengan Dia, lebih lagi baca firman Tuhan, lebih lagi saudara ada di menara doa, ada di jam-jam doa saudara tingkatkan kembali. Jangan sampai saudara sudah mengalami bahwa saudara mau cari Tuhan, itu terlambat saudara. Haleluya. Saudara, satu hari Jumat itu kita langsung cari satu pengusaha yang dia sementara kita perlu ketemu dia. Waktu ketemu dia setelah kembali sudah sekitar jam 10 lewat. Saya sementara tutup puasa makan, lalu tiba-tiba saya ditelepon lagi oleh Ibu Gembala dari Ibu Neti. Telepon, Pak, tolong Pak Bobi ada di rumah sakit. Yang kemarin istrinya baru meninggal itu. Sekarang yang mengalami info, sekarang dia rasa ketakutan, dia rasa nafas sesak, mau putus nafas saya. Pasalnya dia, ibu anak saya sementara makan, baru habis makan masih saya bercerita dengan teman. Setelah itu saya lari ke sana. Sampai di sana saudara, itu dia sementara ambil standby, sementara berdoa. Dan saya mulai kasih dorongan dia. Ini kecemasan terjadi. Asam lambung naik disebabkan karena pikiran. Asam lambung itu naik disebabkan karena karena istrinya baru meninggal. Dia berpikir bagaimana nanti waktu istrinya ada, istri jaga dia punya makan. Sekarang itu susah ada, bagaimana mau jaga dia punya makan? Dia punya menu setiap hari. Itu membuat dia tekan. Lalu tiba-tiba saudara, asam lambung naik, membuat napasnya hampir sedikit. Tapi saya pergi dan memberikan kekuatan kepada dia. Bapak Bobi, penyakit ini akan membawa kematian. Bapak Bobi harus sembuh. Iman itu sesuatu yang tidak lihat, tapi bukti dari segala sesuatu yang Bapak Bobi harapkan. Bapak Bobi harapkan untuk harus sembuh dan keluar dari tempat ini. Besok pagi harus keluar. Saya kasih semangat untuk dia. Kalau saya mendoakan dia, nggak panjang-panjang doa Tuhan. Berdoa pada dia. Saya kembali. Untuk kembali teman-teman pendeta yang lain datang. Kita bercerita cukup lama. Saya sampai di rumah sekitar sudah jam berapa itu? Sudah cukup lama, hampir jam
12 lewat sudah. Tapi saya tetap semangat. Lalu kalian anak muda, yang kekuatan saudara masih full, gas. Kan begitu kan? Kekuatan anak muda 50 tahun ke bawah itu full gas. Coba yang pemuda bilang, saya full gas, amin. Untuk melayani Tuhan. Karena Roh Kudus itu saudara terima untuk itu, untuk melayani. Roh Kudus memberikan kuasa bagi saudara-saudara melayani, untuk membagi urapan itu, untuk memberikan urapan itu kepada yang lain. Saya di satu pengusaha dia bilang begini, memang kita. Ternyata saya lihat bahwa pendeta punya didikan para anak semua, dorang semua mantap. Dan kita cerita bagaimana belum sampai dalam keadaan yang paling buruk sekali. Sampai cuma bikin kacang goreng lalu jual. Suami istri kacang goreng jual. Pada satu ketika mereka tidak punya uang sekali. Tapi pada harinya saudara, mereka berulang kali minta untuk harus keluar dari kota Semlaki. Tapi saya selalu bilang begini, tanyakan Tuhan. Karena hidup saudara bukan milik saudara lagi. Tuhan telah menjadi milik Tuhan. Tanyakan. Mereka tanyakan, pergi sana, mau kasih tahu ini kiri kanan. Akhirnya saudara-saudara lihat sekarang apa yang terjadi. Begitu pula Bapak ini. Semua dong lihat, semua berhasil dan masih bertahan dan tetap usaha mereka tetap naik. Berikan kemuliaan bagi orang-orang itu saudara. Ini bicara dari seorang pengusaha. Lalu waktu saya bicara dan lihat dia mau kasih bulat-bulat. Maaf, tenang, kita ada masih. Apa sudah? Puasa. Oh, kalau kita mau puasa lain. Ya, puasa bagus. Dan tinggal terus saja kita mulai di kaki mereka. Saya percaya saudara, hidup saudara yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dampaknya itu orang lihat. Hidup Yesus dalam hidup saudara. Amin. Kasih Yesus dalam kasih saudara. Kalau firman Tuhan berkata bahwa Daud bilang begini, sejak aku muda sampai aku tua, aku tidak pernah melihat orang benar itu ditinggalkan dan anak cucunya meminta roti. Itu terjadi. Itu dialami. Bukan cuma itu kita baca, tapi itu dialami. Haleluya. Jadi itu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat sungguh-sungguh, ini penghalang ini perlu saudara. Kalau saudara belum lahir baru, cepat-cepat lahir baru. Karena lahir baru yang sesungguhnya itu seperti dengan Yesus, umur 30 tahun. Saya ketemu dengan saya Bapak Guru, dia sudah 1 tahun lagi setelah 80 tahun. Kemarin saya ketemu dan saya mulai bicara dengan saya punya guru dan saya bilang, Bapak Guru kan tahu dulu, kan kita akan murid yang juga Bapak Guru paling sayang sekali. Jadi kalau mau kerja apa, antum pokoknya tetap sudah banggakan betulnya pekerjaan sampai orang mati. Lalu pada saat itu mau pakai itu panggil Yonas boleh, yang pakai orang mati sudah. Dan dia senang sekali dengan saya. Dan dia bilang begini, Bapak saya punya karuna begini, saya bisa bilang 1 hari saja atau 1 minggu saya mati. Bapak bilang, Bapak punya karunia, tapi kalau Bapak saya dilahirkan kembali, maksudnya Bapak mesti lahir baru. Nah, dia bilang begini, bagaimana cara? Ya Tuhan Yesus itu lahir baru itu. Kan kita harus lahir baru waktu kecil. Bilang waktu Yesus 8 hari itu dibawa ke Itala untuk disunat. Tapi 30 tahun baru dia kasih Yohanes kepada Yohanes untuk dibaptis. Lalu Yohanes juga menolak, aku tidak pantas untuk membaptis engkau, bukan tali kasih saja aku tidak layak. Apalagi saya membaptis engkau, tapi dia bilang apa? Biarlah hal ini terjadi supaya menggenapi seluruh kehendak Bapa di surga. Sehingga pada saat Yesus masuk ke dalam air, dia keluar. Itu surga terbuka dan surga memeteraikan dia, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bapak sudah punya karunia, tapi Bapak belum dimeteraikan dari surga. Kecuali Bapak Maha Lebar. Tapi kalau kita lakukan jangan sampai dia bilang kita sudah ikut sekte yang lain. Kita bilang Bapak, ini masalah keselamatan bukan masalah sekte sudah. Masalah kebenaran yang harus dikerjakan. Dan dia kasih dia punya nomor telepon untuk saya. Dan tadi malam ada telepon
cek bahwa itu memang saya pun telepon, dan saya belum ada waktu untuk ketemu dengan dia. Dan saya bilang, Bapak kalau kita, Bapak mau kebenaran ini Bapak. Kita di Bapak saya ketemu jemaah kalau kita pikir si lahir baru di Peluang sana, di Pertamina sana Bapak. Dan semua orang tidak perlu tahu, Bapak tahu saja. Yang penting Bapak sebentar akan menjadi, iya dong, nanti Bapak siap. Jadi memang gereja, tembok-tembok gereja yang menghalangi orang. Karena Alkitab bilang begini saudara, kalau salah di dalam Matius 23 ayat yang ke-13. Coba tolong baca. Matius 23 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu meringankan mereka yang berusaha untuk masuk. Cerita. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu apa? Merintangi orang yang berusaha untuk apa? Masuk. Saudara masuk surga itu ada yang merintangi. Papa bisa merintangi, mama bisa merintangi, keluarga bisa, adik-adik bisa merintangi. Amin. Tapi itu keputusan. Itu hak asasi saudara. Makanya Yesus bilang begini, datang tanya Yesus, oh saya dapat apa karunia ini dari mana, kuasa dari mana, dan siapa yang memberikan kepada engkau? Yesus bilang ini, sebelum aku memberikan jawaban, aku akan memberikan suatu pertanyaan bagi kamu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Mereka berunding, mereka katakan kalau dari surga. Nanti bilang, aku tidak percaya dan melakukannya. Tapi kalau dia dari manusia, rakyat ini, jamaat ini akan lempar kita dengan batu. Mari kita pergi parlente saja atau sentaru. Yesus bilang, dengan demikian pun aku tidak akan memberitahukan bahwa kuasa yang saya terima dan siapa yang memberikan kepada. Amin. Hanya lahir baru saja baru saudara bisa dimateraikan menjadi anak. Kalau saudara menjadi anak, berarti saudara, Bapa itu tidak pernah akan membiarkan saudara berjalan sendiri. Dia tetap menyertai saudara sampai kepada hidup yang kekal saudara. Haleluya. Yes. Dengar baik, untuk masuk surga gampang. Makanya Yesus bilang, mungkin berjuanglah kamu untuk masuk melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah jalan menuju kepada kebinasaan. Tetapi sempitlah jalan, dan banyak orang berusaha, sedikit saja yang masuk. Orang Kristen 96% yang ada di Kepulauan Taniwar, dengar baik, sedikit saja yang masuk. Banyak orang yang rajin ibadah, banyak orang yang rajin berdoa, banyak orang yang rajin berbuat segala sesuatu aktivitas mereka, keagamaan mereka, doktrin mereka. Tetapi satu ketika kalau Yesus bilang, percuma kamu punya ibadah kepadaku. Ajaran yang kamu ajarkan ialah perintah manusia, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang kepada adat istiadat. Anak sakit kita lagi percaya bahwa kita karena sempit bersih mau kubur, kan masih ada itu adat itu kan? Masih ada adat itu. Jangan sampai tadi lewat. Mama dong di kubur situ atau tete dong di kubur situ, entah yang bikin kelacon. Jadi akhirnya lampu mati. Apa hubungan saya kelacon dengan lampu mati saudara? Tapi adat itu masih dipercaya. Bicara ini tiba-tiba cicak bunyi, percaya juga tidak? Itu keseng, betul keseng. Tete yang ngomong yang sudah bilang betul keseng. Lalu dengan cara ini sudah berpegang kepada adat istiadat ini, kalau mau selamat, dia sudah jadi pendeta sampai pensiun, sampai mati di pendeta. Biar jadi majelis sampai sudah mati di berapa periode sampai mati di ibadah saudara disebut percuma. Akhirnya tidak sampai kepada tujuan. Haleluya. Yang kedua, saudara harus mengalami perubahan dalam hati dan dalam roh kita. Harus mengalami itu saudara. Kalau tidak mengalami itu,
susah besar. Ayat yang kedua adalah pembacaan kita dalam Yehezkiel tadi. Yehezkiel, tolong satu kekasih bantu saya cepat baca, cepat. Yang saudara baca di depan cepat supaya lebih cepat. Yehezkiel, kamu akan kuberikan hati yang baru kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras itu, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, hati yang taat ini sangat dibutuhkan oleh semua orang. Hati yang taat ini, hati yang jujur dan taat ini dibutuhkan oleh semua pengusaha. Hati yang taat dan jujur ini saudara disukai oleh semua orang tua. Hati yang jujur dan taat ini disukai oleh manusia, tapi tidak disukai oleh setan. Tidak disukai sekali oleh setan, saudara. Karena itu iblis punya cara kerja, saudara. Nah, saya mau bilang bagi kita tidak bisa main-main. Kita tidak bisa main-main, saudara. Mari kita minta dan menjerit, minta dengan menjerit dan rata dan tangis. Sungguh-sungguh minta untuk Tuhan ubah kita punya hati, ubah kita punya roh. Itu kan kita minta, mesti minta, saudara. Ayat yang selanjutnya, mari kita lihat, coba baca ulang kembali. Pendeta Rahel. Kamu akan kuberikan hati yang baru Kamu akan kuberikan. Yang berikan siapa? Tuhan. Terus. dan roh yang baru di dalam batinmu, Dan roh yang baru dalam batinmu. dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu Dan Tuhan akan menjauhkan dari tubuh saya dan saudara, Bapak Mesek dan saya, hati yang keras, hati yang keras. dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dan memberikan kepada saya, Tuhan memberikan kepada saya dan Bapak Mesek hati yang apa? Taat. Terus selanjutnya, Ayatnya yang ke-27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, roh akan kuberikan dia di dalam batinmu, dalam hatimu, dalam hidupmu. dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan Tuhan yang membuat kita akan hidup melakukan setiap ketetapan Tuhan, Dan tetap berpegang pada peraturan dan berpegang kepada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya. dan melakukannya. Dan kamu akan diam dalam negeri yang telah kuberikan Dan kepadamu, kamu akan dia dalam negeri yang kuberikan kepadamu. dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Sampai di sini firman Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saudara, di waktu kesini. Haleluya, setengah 10. Dan saya percaya saudara punya kerinduan untuk mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya minta tim musik naik. Saudara dan saudara harus serius. Jangan saudara berpikir bahwa saudara tim musik ya saudara tidak perlu diurangi. Saudara tidak perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh yang saudara harus diperbaharui kembali. Hati saudara yang keras untuk tidak mentaati firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan. Itu saudara Tuhan akan angkat dari kehidupan saudara. Sehingga saudara taat. Kalau firman Tuhan bilang A, lakukan A. Firman Tuhan bilang B, lakukan B. Firman Tuhan bilang tidak, jangan lakukan. Sudah, itu kita akan lakukan. Pegang itu sungguh-sungguh dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga benar-benar kita akan mengalami haleluya, lawatan Tuhan. Saudara akan rasakan kalau lawatan Tuhan menguasai saudara. Dia kemanapun saudara pergi, saudara akan memiliki saudara akan panen. Hujan awal dan hujan air itu akan dicurahkan secara bersama-sama. Kata firman Tuhan, sehingga saudara engkau akan panen pada waktunya. Panen apa? Gandum, anggur, dan minyak. Haleluya. Ini kesukaan manusia, ini kebutuhan hakiki daripada manusia, yaitu gandum, anggur, dan minyak yang terbaik. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan.